Assalamualaikum sahabat Viralco Official, jumpa lagi dengan channel kesayangan Anda, Viralco Official. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan ilmu mistis, goib dan sebagainya. Baik, kenapa saya memakai pakaian seperti ini? Ini adalah sebagai contoh dan saya memberitahukan kepada Anda seperti dalam video sebelumnya. Jangan Anda percaya kepada siapapun dan dimanapun, walaupun orang itu berpakaian seperti lebih dari ini, pakai sorban dan sebagainya, berjenggot panjang. Karena seperti yang saya sebutkan dalam video sebelumnya, jenggot bisa dipelihara, peci bisa dibeli, rambut bisa dipelihara dan sebagainya bisa dipelajari. Kalau masalah hadis, dalil yang udah diucapkan oleh para dukun yang maaf yang mengatasnamakan agama itu, sekarang zaman sudah canggih. Anda mempunyai HP yang bagus, Anda tinggal buka dari hadis dan sebagainya, bisa dibuka di situ, bisa dipelajarin. Dan yang pertama dan yang utama adalah kita bisa mengucapkannya dengan cara yang lancar dan benar, dalam artian meyakinkan kepada seseorang tadi bahwa saya seorang yang bisa, yang pintar di bidangnya. Pintar sulap, pintar hipnotis, pintar menjadi dukun tadi, yang abal-abal tadi, dengan cara ucapan dan karakter masing-masing. Dan sebenarnya, maaf, saya bukan so alim dan bukan so munafik dan sebagainya. Ini atribut ketika saya sholat saja. Dan ini ketika saya berzikir saja, dan tidak dipergunakan untuk yang lainnya. Ini hanya sebagai contoh. Jadi Anda jangan percaya dengan siapapun, walaupun dia berpakaian ala-ala apa yang namanya beragama, atribut agama di jalan. Anda jangan terlalu percaya. Anda harus percaya adalah sahabat, saudara, dan teman kita yang ada di perjalanan ataupun dimanapun itu tersebut. Karena ucapan bisa dimaniskan, bisa dijahatkan, sebagainya. Bisa lebih manis lagi dari ini ataupun yang lainnya, dan itu adalah sifat manusia, ya. Satu. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya buka dulu karena ini bukan saya. Ini atribut buat alat sholat dan sembahyang saya kebetulan karena saya seorang muslim. Baik sahabat Viralco Official, dalam pertemuan kali ini, dalam video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedikit mistis. Sedikit mistis, mungkin sedikit goib, tetapi bukan goib dan bukan mistis, tetapi itu real, bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Dan saya akan bongkar satu ilmu yang pernah saya praktekkan pada saat itu saya menjadi seorang peramal. Sebelum saya menjadi seorang magician, pada saat itu menjadi pesulap dan sebagai pengajar di Suyat Smart Hypnosis dulu maaf, saya udah vakum. Saya tidak menjalankan itu. Jadi yang mau saya bongkar di sini bukan sulapnya, bukan hipnotisnya, tetapi lebih ke ramalnya. Karena ini belum pernah dibahas tentang ramal. Ramalan itu saya pernah melakukan namanya meramal orang. Yang meramal orang, dan itu work hampir 100%. Saya bilang 99% hampir benar, dan mungkin bisa dikatakan tidak pernah gagal, ya. Kenapa? Bagaimana cara melakukannya? Baik, sebelum itu saya mohon izin kepada seluruh masyarakat yang menonton video ini dimanapun berada. Saya percaya dan yakin bahwa sebenarnya dukun itu ada, paranormal itu ada, ilmu goib itu ada, al-hikmah itu ada, setan pun sebenarnya itu ada, mutlak. Sejak dari dulu, saya orang Indonesia, dan di Indonesia itu ada beberapa macam suku, adat, dan budaya. Jangan katakan seperti saudara yang sebelah bilang bahwa semua ilmu dukun itu trik dan sebagainya. Itu tidak dibenarkan juga. Tidak semua ilmu trik dan sulap itu ataupun itu beda. Baik sahabat, saya lanjut. Dukun itu ada karena pada zamannya itu memang ada. Penyihir itu ada, seperti dalam sejarah itu ada dan benar, ya. Polisi itu ada, benar ada. Oknum banyak,
Ya benar, saya tegaskan oknum banyak. Ya. Pada zaman itu nenek saya itu seorang dukun beranak. Itu ada nyata. Dulu nggak ada namanya sesar-sesaran. Itu ada, bukan trik, itu benar ada. Tapi sekarang udah zaman semakin maju, pakai bidan dan sebagainya, dokter, sampai ada namanya sesar. Itu. Perdukunan itu kalau dulu saya sakit itu hanya cukup dipakai air putih, dibacain, diminum, itu sembuh. Itu benar ada. Tapi beda lagi dengan sekarang. Sekarang pakai nalar, logika, katanya itu sugesti. Ya, di antaranya sugesti betul. Ya. Jadi saya tegaskan lagi, maaf buat yang sebelah. Dukun itu ada, al-hikmah itu ada, dan semua itu ada. Yang dikatakan semua itu trik itu tidak semua trik. Ada trik dan sebagainya. Tetapi masalah dunia gaib itu memang ada pada zamannya, pada sebelum, dan sampai saat sekarang, saat ini pun santet itu ada. Ya, cuman banyak oknum yang melakukan karena dia punya kelebihan dengan bla 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 banyak tadi, seperti saya seorang pesulap, saya bisa menjadi seorang dukun ataupun yang lainnya, maka jadilah oknum, tidak semua. Baik, yang mau saya bahas tadi adalah ilmu apa tadi? Ramal. Sahabat, ramal itu menebak sesuatu yang belum terjadi dan kita tebak ataupun apa ya, ramal namanya tadi, dan itu menjadi kenyataan dan itu benar adanya, ataupun kita menebak karakter seseorang yang belum kita kenal tetapi itu benar dan nyata. Kata orang tersebut yang saya ucapkan itu benar, walaupun saya belum pernah bertemu dengan orang tersebut sebelumnya. Bagaimana caranya? Nah, ini yang mau saya bahas. Pertama, saya adalah orangnya penasaran saja dulu, emang penasaranan dengan apa-apa. Tetapi saya sebutkan buat kalian semua, saya seorang suku Sunda Tulen, dan kebetulan istri saya orang Jawa. Jadi kalau orang Jawa, orang Sunda ada namanya kejawen. Kejawen itu ada seorang hitung-hitungan seperti apa, dinosa sih tahun Windows, Sri Lunguh dunia larapati, manis paing pon wage kliwon Senin berapa Selasa berapa, jadi itulah bla 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 banyak ya. Itu yang saya pelajarin, itu sebagai hitungan orang-orang dulu. Kenapa, bagaimana kok bisa dihitung kalau nikah harus hari ini, kalau nikah si ini sama si ini bakal begini. Itu mereka punya hitungan kejawen tadi. Seperti contohnya kalau Senin itu 5 sifatnya apa, sifatnya bunga, Selasa sifatnya api, nektunya berapa 2, Rebo sifatnya bulan, nabinya Nabi Yusuf orangnya pengasihan, Kemis angin-anginan, nabinya Nabi Sulaiman, ya kan, Nabi Sulaiman itunya Kemis itu angin, bla bla bla, orang nggak percaya. Jumat katanya Nabi Muhammad, sifatnya air dan sebagainya. Itu saya pahamin semua. Dan sebenarnya itu cuman hafalan buat saya. Bukan saya tidak mempercaya itu, mereka masih memakai itu. Tapi buat saya waktu itu buat hafalan, dan ternyata saya salah gunakan menjadi seorang peramal. Contoh. Ya, contoh. Karena seperti di video sebelumnya kita menanamkan satu kepercayaan dulu kan. Karakter, kepercayaan bahwa saya itu bisa, maka orang itu bakal percaya. Awalnya percaya dulu, setelah percaya kita masukkan apapun, sugesti kita apapun, pasti orang itu percaya dan yakin. Dan saya dominasi dengan ucapan saya itu, yang saya ucapkan ke dia itu hak mutlak, benar. Maka menjadi seorang peramal itu waktu itu saya sampai 99% itu benar. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ketika orang itu datang, minimal ada 2 orang. Kita sudah tahu si A tadi orang mana, si B tadi orang mana. Pertama, yang satu orang kota, si A ini orang kota, taruhlah orang kota. Yang si B ini orang kampung ataupun dari gunung. Kita tahu daerahnya, oh kalau daerah si A ini pegunungan nih, orangnya gini. Biasanya kalau di pegunungan mutlak kebanyakan orang itu berkebun. Kalau tidak berkebun, ini ya, catat. Kalau orang dari daerah pegunungan itu, kalau tidak berkebun, bercocok tanam, dia pasti namanya punya ayam, kambing, ataupun ternak lah namanya ya. Ternak.
dan tidak jauh dari itu. Dan yang kedua, karakter orang yang dari kota di tempat ramai itu udah positif. Orang itu pekerjaan, dari hal pekerjaan aja, kalau dia tidak dagang dia bisnis, kalau tidak bisnis dia kerja kantoran, kalau tidak kerja kantoran dia kerja seperti perusahaan. Kebanyakan begitu. Jarang orang di kota punya kebun, jarang ya, bukan nggak ada, banyak ada, tapi jarang. Nah, dari dua itu aja kita sudah paham. Contoh, si A dan si B tadi. Si A ini perempuan cantik, ya, si cantik. Kita si cantik dulu. Ketika datang si cantik, ketika mereka datang, maka saya akan bertanya pada si cantik tadi, si Pulan tadi, si cantik tadi. Saya tanya, maaf mbak ini dari mana? Nah, catat ini ilmu, bisa Anda praktekkan. Mbak dari kota Anu, berarti dari kota, dengan wajah-wajah cantik. Sekolah kelas berapa? Kelas 3 SMA ibaratnya. Itu salah satu contoh. Dari situ aja kita sebenarnya sudah bisa tahu, ya, udah bisa tahu bahwa orang cantik kalau dia bertanya tentang percintaan, keuangan dan sebagainya. Terus kita ambil percintaan aja, satu contoh percintaan aja. Percintaan. Kalau orang cantik udah positif, banyak yang jatuh cinta dan sayang ataupun ingin memikat hatinya untuk menjadi pacarnya, bener gak? Itu logikanya. Ya, kalau yang cantik. Dan kalau yang cantik biasanya banyak menyakitin daripada disakitin. Benar apa tidak? Maka yang saya ucapkan ketika saya pegang tangannya dengan Roman, muka saya yang nama seorang peramal tadi, dengan memberikan keyakinan, saya ngobrol bahasanya itu ya itulah. Jadi saya tanya, Mbak dari mana? Dari Anu. Jadi Mbak itu kalau masalah percintaan, Mbak ini banyak menyakitin daripada disakitin. Satu. Lalu saya tanya juga, Mbak punya pacar? Kalau dia bilang jawab punya, udah otomatis orang cantik kebanyakan 90% tuh punya pacar. Dan kita tebak aja, karena dia wajahnya cantik. Buat Mbak Pulan tadi, Mbak cantik ini, terus terang kalau benar bilang iya, kalau tidak bilang enggak. Jadi jangan ada kebohongan di antara kita. Sebenarnya Mbak ini ada orang ketiga, gituin aja pasti benar. Kenapa? Karena orang cantik itu udah positif, banyak yang suka, ya kan? Jadi kita bicaranya bagaimana, Mbak? Sebenarnya ada orang ketiga yang suka sama Mbak, yang ingin meruntuhkan hubungan Mbak dengan pacar Mbak yang sekarang ini. Ataupun kita bilang, Mbak, sebenarnya Mbak ini ada lelaki lain yang Mbak suka selain pacar Mbak. Benar apa tidak? Kalau benar bilang benar, kalau enggak bilang enggak. Dan udah positif, kebanyakan yang saya ramal begitu itu pasti bilang iya, kok tahu. Nah, padahal saya belum pernah bertemu dengan orang itu sebelumnya. Ataupun kita kebalikannya kita ketemu si Mbak tadi orangnya jelek. Kalau si Mbaknya jelek, kita bilang aja, Mbak ini banyak khayalan, banyak keinginan yang banyak tidak tercapai. Dan dia akan spontan berkata, kok iya, kok tahu? Manusia kebanyakan begitu, ya. Mau cantik mau jelek, emang banyak keinginan yang tidak tercapai. Kita ucapkan dengan nada yang pas, ya, pas sebagai seorang pramugari. Mbak ini sebenarnya banyak yang diinginkan, tetapi banyak yang tidak tercapai. Karena wajahnya jelek, kita tambahin, Mbak ini kalau masalah percintaan banyak disakitin daripada menyakitin. Benar apa enggak? Dan ia akan berkata iya. Itu mutlak. Dan ia akan berkata iya. Kalaupun bukan si Mbak, si cowok gitu. Cowok kalau udah jelek ya susah banget ya cari cewek kan. Kita bilang aja, kamu itu banyak disakitin daripada menyakitin. Kalau enggak sebaliknya, kamu tuh banyak menyakitkan gitu daripada menyakiti gitu. Bolak-balik lah gitulah bahasanya. Itu dari mukanya. Terus kalau dia tanya masalah keuangan, kita jawab aja, maaf ya, masalah keuangan kamu itu ada aja keuangan dari A, dari B, dari C, cuman
kamu itu belum bisa menyimpan, kamu itu boros. Walaupun kamu dikasih uang sejuta, 2 juta, jangan kan cuma ratusan. Kamu megang uang sejuta aja nggak berapa hari kamu habis. Kamu nggak karuan habisnya kemana, entah itu buat jajan, entah buat apa, itu bakal habis. Jadi intinya kamu itu boros. Dan orang itu akan berkata, kok tahu, kok iya, kok benar. Benar, secara logika. Nggak usah orang, kita sendiri punya uang berapapun, tetap bakal habis. Tetap bakal habis. Jangankan yang belum berumah tangga, yang udah rumah tangga aja punya uang berapapun habis, apalagi kita bujang ataupun gadis. Benar apa tidak? Camkan itu. Jadi apapun ramalan itu sebenarnya tidak semua ramalan itu benar ataupun salah dalam tanda kutip. Itu bukan peramal sebenarnya, cuman mengungkapkan diri kita sendiri kepada orang yang datang. Karena orang yang datang udah apa ke kita itu berarti orang itu udah percaya dari awal sebelum dia datang ketemu saya, dia udah percaya bahwa saya itu bisa. Jadi pas ketemu dengan saya dengan ucapan secara logis tadi, dia akan berkata iya tanpa berpikir panjang. Sebenarnya sama aja. Ya kan namanya orang jelek, orang cantik, orang pateng sama aja pasti begitu, apalagi keuangan pasti boros. Jangankan saya harusnya begitu kata pasien, Anda aja pasti boros kan begitu. Ya, itu cara jadi kadang kita tanamkan seperti gini. Mbak, lahirnya hari apa? Lahirnya hari apa? Dia bilang hari Rabu ataupun hari Kamis. Kita ambil Kamis. Mbak, kalau Kamis ini, padahal sebenarnya maaf saya potong, tidak Senin, tidak Selasa, tidak Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, semua apa tadi? Semua hari itu baik. Jadi karakter manusia itu kan begitu. Ya. Tidak hari Senin, tapi kita teman kepada orang itu. Sekarang datang hari Kamis, besok datang hari Jumat, kita ucapan hampir sama, nggak jauh beda. Kita bolak-balik aja. Kamis itu Mbak itu angin-anginan. Angin-anginan itu tidak percaya kepada orang. Kalau Mbak belum melihat dengan mata kepala sendiri atau Mas belum melihat dengan mata kepala sendiri, Anda itu belum terlalu yakin dan belum percaya dengan ucapan orang. Hampir semua orang kan begitu sebenarnya. Ya kan? Nggak hari Kamis, nggak Jumat. Terus kita bilang ini sifatnya angin, kadang di sini, kadang di sana. Mbak ini sukanya ke sini dan ke sana. Banyak teman sebagainya. Karena kita juga udah lihat karakter mukanya. Orang ini pasti gaul. Kita belain banyak teman sebagainya. Mbak ini pandai bergaul dan sebagainya. Tapi banyak yang suka dan ada yang tidak suka kepada Mbak. Itu sebenarnya udah mutlak. Ya. Udah mutlak. Semua orang pasti begitu. Jadi sahabat, tentang ilmu ramal yang pernah saya buka dan Anda bisa praktekkan sendiri dengan seperti pengalaman saya yang tadi. Kalau masalah keuangan, bilang aja siapapun Anda pegang tangannya, pegang gini dengan ucapan, ya kan? Kita bilang Mbak cantik sekali aja, mungkin kalau kita nggak ucap. Jadi kalau orang itu karena udah punya sugesti dari rumah bahwa saya itu bisa, dia orang itu percaya aja kalau kita sedang berdoa, padahal saya tidak berdoa. Ya, saya sedang melakukan ritual pembodohan kepada pasien tadi. Ya. Jadi itu, maaf jeda sedikit tadi ada tamu. Saya sedang di ruang tengah nih, ruang tamu. Jadi begitu sahabat, tentang ilmu sulap, hipnotis, dukun, ramal dan sebagainya. Intinya semua mempunyai karakter masing-masing. Karakter sebagai pesulap, karakter sebagai dukun, karakter sebagai penghipnotis dan sebagainya itu mempunyai karakter masing-masing. Cuman saya bilang sedari awal, bukan tidak ada dukun, bukan tidak ada dunia magic, bukan tidak ada dunia masalah goib dan sebagainya, al-hikmah dan sebagainya. Itu ada, cuman banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu saya tegaskan, karena negara kita ini penuh dengan suku adat dan budayanya masing-masing yang masih mempunyai kepercayaan itu. Dan saya sangat menghormati itu. Kalaupun ada yang menggunakan atribut keagamaan, itu hanya oknum. Kalaupun ada yang begini dan begitu, itu adalah oknum. Baik sahabat piraku semua, mungkin sampai di sini sedikit paham ya tentang beberapa ilmu, dan intinya menanamkan kepercayaan ataupun kita memakai karakter seseorang yang
seolah-olah saya bisa, jadi saya menanamkan karisma bahwa saya seorang penghipnotis. Maka orang itu, kalau saya udah mempunyai masalah hipnotis, orang itu akan berkata bahwa saya itu pintar hipnotis dan sebagainya. Kalaupun saya udah sering melakukan sulap seperti yang udah saya sebutkan, maka di dalam pikiran orang tersebut, ketika orang tersebut bertemu dengan saya, maka dia akan berpikiran tentang sulapnya, tentang hipnotisnya, tentang ramalnya dan lainnya. Dan itu adalah karakter, dan memang susah untuk menanamkan sugesti ataupun karisma kepercayaan kepada klien, suyat ataupun korban untuk percaya kepada kita. Baik, sahabat viralku semua, demikian pertemuan kali ini. Saya sambung di video saya berikutnya. Buat kalian semua yang ingin bertanya tentang dunia magic, sulap dan lainnya, boleh di komen di kolom komentar. Demikian, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tekan juga tombol notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya dari Viralku Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viralku Official.